masih ingin meneruskan untuk lebih punya kemampuan ya untuk menjadi pembelajar Al-Quran. Saya mahasiswa IIK sekarang, Institut Ilmu Al-Quran. Saya mengambil doktoral untuk yang kedua. Sebelumnya saya alhamdulillah juga sudah mengambil pendidikan di MPI ya, manajemen pendidikan Islam. Pendidikan saya acak ya. Saya kecil di madrasah ya. Walaupun SD-nya pagi di SD, siang madrasah, sore di pesantren. Di ujung Kulon sana sekolah jauh. Di kaki Gunung Balawi. Materi yang diberikan kepada saya moderasi ya antar umat beragama begitu, kalau nggak salah begitu materinya Pak Daroni. Saya sudah share ya. Ini saya kira ini mungkin karena formalitasnya harus ada materi. Saya udah lihat Bapak. Ya kalau mau diangkat yang sah, tapi mungkin kira-kira intinya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini sudah lihat ke Pak Hajar materi. Atas amanat panitia saya menyampaikan itu. Bapak dan Ibu, saya ingin mengantarkan materi saya pada kesempatan ini adalah itu terkait tadi surah Ar-Rahman. Ar-Rahman telah mengantarkan kita menjadi manusia yang moderasi gitu ya. Manusia moderat berbasis Qur'ani. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayat. Saya kira ini para pengajar Al-Quran. Dan saya berharap Bapak dan Ibu juga adalah harus yang terdepan memberikan contoh Quran itu. Jangan sampai kemudian juga kita ingin memberikan pembelajaran tentang moderasi, tetapi kita belum mampu memberikan keteladanan bagaimana menjadi orang yang moderasi berbasis Quran. Sejatinya kalau kita mengamalkan Al-Quran pasti menjadi orang yang moderat. Itu sejatinya. Karena apa tadi ya? Ada yang hafal surah Ar-Rahman, kemudian Ibu ada dikasih hadiah sama beliau. Tuh nih, serius ini guru agama atau guru biasa? Semuanya guru, nah guru agama semuanya. Nah, ini rata-rata harus sakuin lagi. Harus sakuin, rata-rata apa nih? Udah dikantorin, wih, santen lagi. Gak ragu kan? Ada yang sama surah apa surat Ar-Rahman? Yang saya baca tadi itu tolong di dari ayat berapa sampai berapa itu menjelaskan tentang moderasi. Saya kita dari situ aja. Saya yakin mereka hafal, hanya tidak mau menunjukkan kemudahan. Jadi para guru semua. Ar-Rahman mu'allam al-Quran. Ar-Rahman mu'allam al-Quran. Allah yang telah mengajarkan Ar-Rahman, Allah al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Bapak dan Ibu, hidup didesain oleh Allah dalam sunnahnya. Ya kan? Hidup didesain oleh Allah dalam sunnahnya, dalam tata aturannya, nggak ada yang acak. Ya, tidak ada sekecil apapun melainkan ada dalam aturannya. Kalau kita mempelajari materi terkecil itu adalah apa? Elektron, walaupun ada inti elektron. Elektron bergerak dan berputar atas kehendaknya. Ya, semua bergerak, semua berputar. Siapa yang mengatur pergerakan itu? Ya, walaupun tidak kelihatan kan. Ada kan elektron dia kayak matahari berputar. Dalam diri kita ini kan ada molekul, ada atom, ya. Terus ada elektron, ada dan seterusnya kan. Diri kita ini terformulasi itu sel-sel itu termobilisasi dari atom-atom itu, ya, yang membentuk tubuh ini kan sebetulnya dari dasarnya itu. Pembentuk dasar tubuh adalah materi, bukan semata-mata materi juga secara fisik materi, karena dia berasal dari saripati tanah yang diserap, yang dimakan, yang diminum. Tetapi pembentuk manusia itu juga bukan saja
adalah materi, tapi wa nafakhtu fihi terus. Ya, begitu ya. Oleh karenanya, maka Allah telah merancang kebutuhan manusia. Dia tidak saja membutuhkan asupan-asupan materi, tetapi membutuhkan asupan-asupan materi, keimanan, ketakwaan, hidayah, bimbingan. Oleh karenanya, karena secara manusiawi tidak ada perubahan fitrat Allah allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Fitrah Allah yang telah merancang manusia itu, fitrat allati fatara nasa 'alaiha, tidak pernah perubahan. Dari semenjak manusia pertama dilahirkan, Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Allah telah menghadirkan Nabi Adam. Jadi kita tidak tahu pokoknya. Ya, beliau tampak kelahiran dari rahim, tentu ya manusia seterusnya lahir dari rahim ibunda. Ya, itu sunatullahnya. Ya, betul nggak? Oh, dan ibu tidak ujung-ujung lahir loh. Hal ata ala insani min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa ghalala wa sa'ira. Hal ata ala insani min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Saya tidak belum dimakan dari para pendalam. Faja'alnahu sami'an basira. Faja'alnahu sami'an basira. Secara fisik ada telinga, secara fisik ada mata. Mata secara fisik, telinga secara fisik, dia tidak akan berfungsi kalau tidak ada ruh. Oleh karena itu Allah katakan faja'alnahu sami'an basira. Dia Allah yang telah menjadikan kita bisa mendengar. Manusia mati karena ruhnya sudah dicabut, ya nggak bisa dengar, nggak bisa lihat. Ya. Jadi berfungsinya komponen-komponen kita dalam tubuh itu karena ada ruh. Ketika tidur, fungsi ruhnya dicabut, digenggam, betul nggak? Orang tidur diteriak-teriakin, dia nggak bisa dengar apa, nggak ada apa-apa. Oleh karena itu bahasanya di pagi hari alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan ketika Allah telah mengembalikan ruhnya. Kalau ruhnya ditarik, dia kematian. Ya, kematian. Dan ya pada saat kita wafat, ditarik sementara, digenggam. Setelah dikuburkan nanti dikembalikan lagi, hidup lagi dia. Ya, walaupun mungkin nanti fisiknya sudah mati, sudah hancur dan sebagainya, tetapi yang terus berlanjut itu adalah itu hakikat. Hakikat jati diri kita itu ruh Allah yang hidupkan dalam diri manusia. Itu yang akan pindah. Jadi fisik ini adalah hanya tumpangan kendaraan saja. Fisik ini adalah hanya tumpangan kendaraan. Yang hakikatnya jati diri kita ini bukan ini. Bukan kita yang ada saat sekarang ini. Karena kita yang ada sekarang ini adalah hanyalah bentukan yang diproses Allah dari materi. Materi tidak abadi, hancur. Walaupun ada yang namanya hukum kekelainan energi ya. Materi pada hakikatnya akan sirna, akan hancur. Itu buktinya, nggak ada bukti, fakta ilmiah. Nggak ada yang abadi, mati, hancur bersama, hancur berulang-ulang ya gitu. Ya melebur di dalam kuburan, dalam tanah itu sendiri. Poinnya berarti Ibu, seluruhnya dirancang berdasarkan ilmunya, berdasarkan kaidah-kaidahnya, berdasarkan sunnah-sunnahnya. Nggak ada yang acak. Allah telah merancang sedemikian rupa atas dasar ilmunya. Oke, oleh karenanya Allah kemudian menugaskan
hidup manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi panglima, menjadi penguasa, menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Oleh karena itu dipersiapkan oleh Allah untuk dapat belajar kepada Allah atas ilmunya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diprotes oleh malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha. Secara komponen biologis, secara struktur fisik, ada indrawi dan sebagainya dirancang oleh Allah untuk mampu menangkap hidayahnya, untuk mampu menangkap bimbingan dari Allah. Secara komponen, struktur biologis, kimiawi, fisik disiapkan untuk itu. Diberi mata untuk belajar, membaca, diberi telinga untuk mendengarkan, ya, seruan-seruan Allah, ya, dirancang untuk itu. Diberi luar biasa sistem berpikir untuk apa? Untuk melihat ayat-ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dirancang alam semesta ini berdasarkan sunnahnya untuk sebagai instrumen, perangkat-perangkat, fasilitas yang dirancang oleh Allah untuk mendukung tugas kemanusiaan, tugas kekhalifahan, tugas sebagai hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karenanya manusia tidak mungkin akan mampu menjalankan tugas mulia sebagai khalifahnya, sebagai hambanya, ya, kalau kemudian tanpa bimbingannya. Oleh karena itu satu paket dirancang hidayahnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal, bukan hanya untuk orang yang beriman, hudal linnas. Dengan demikian satu paket antara penciptaan manusia dengan penciptaan hidayahnya, dengan penciptaan ilmunya, bisa dipahami kan? Selaras antara hidayah Allah dengan kebutuhan dan kemampuan manusia untuk mencernanya. Ya. Itu poin pertama dulu yang harus kita sepakati. Allah pemilik hidayah, Allah pemilik kebenaran. Ya, wa qul haqqu min rabbikum. Kita sepakati dulu di situ. Ya. Nanti kaitannya dengan moderasi gimana dan sebagainya, ya. Ya, negara kita adalah negara yang sangat plural, yang basisnya dasar filosofis kehidupan bangsa dan negara adalah Pancasila. Ya, falsafah yang mendasari kehidupan bangsa dan negara ini adalah Pancasila. Yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah bertauhid, meyakini hanya ada satu pencipta, ilahi Rabbi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Oke. Oleh karena itu hanya ada satu kebenaran. Betul? Mengatakan semua benar sementara berbeda tentang rumusnya adalah logika yang salah. Betul nggak? Sepakat nggak nih? Doktrin awal dulu nih, bertauhid itu apa? Mengakui keesaan Allah kan? Berarti al-haqqu rabbika fala takunanna minal. Kebenaran itu hanya dari Allah. Allah telah merancang kebenaran, satu-satu kebenaran Allah, al-haqqu dari Allah. Allah ajarkan kebenaran itu melalui dua jalur.
jalur tanziliyah, ya kan, wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, dan jalur apa? Kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu kebenaran yang Allah jelaskan. Allah jelaskan tentang dirinya. Allah jelaskan tentang dirinya melalui ciptaannya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi wa min ayati. Ya. Zikir maksurat pagi hari kita membaca itu surah Al-Arum. Bapak dan Ibu biasa zikir maksurat. Kalau belum nanti saya kirim nanti panduan zikir maksurat ya. Itu ayat-ayat itu yang dibaca salah satunya. Wa min ayati di surah Ar-Rum. Menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada dua secara umum. Itu ada ayat yang diturunkan secara tanziliyah, itulah Quran, bagian dari ayat tanziliyah, Taurat, ya, Injil, Zabur, ya, yang diturunkan kepada para nabi melalui perantaran malaikatnya. Dengan demikian, dua kebenaran, dua penjelasan Allah tentang kehidupan, tentang diri kita, tentang alam, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan jagat raya alam semesta itu sendiri. Dua kebenaran ini adalah merupakan sesuatu komplementer. Tidak pernah dia kemudian terjadi dikotomis. Nyekruk kalau kita memahaminya benar. Ya, terjadi kontradiktif ketika pemahaman kita terhadap kebenaran yang satu itu adalah tidak tepat. Kalau tepat pasti cocok. Dan ini poin-poin penting mendasarnya supaya nanti kita memahami keberagaman, ya, dan sebagainya harus dipahami secara esensial, secara fundamental. Allah Tuhan kita adalah satu, para nabi yang diutusnya pun juga adalah yang mendapatkan mandat secara legal formal, mandat yang mendapatkan otoritas legal formal dari Allah itu hanya setiap zaman itu ya ada kemudian mendapatkan mandat. Hanya pada satu masa mungkin saja ya, karena Allah punya menurunkan para nabi itu di berbagai tempat dan sebagainya. Ya, tapi kita akui bahwa di akhir zaman, di akhir kenabian dan kerasul bagi Rasulullah pelanjut risalah kenabian dan kerasulan. Ya, di saat itu tidak ada nabi yang lain. Allah hanya mengakui secara legal formal, konstitusional, apalagi bahasanya itu. Hanya baginda Rasulullah yang memiliki otoritas tunggal untuk mendapatkan mandat penerima wahyunya, belum melanjutkan wahyu-wahyu yang turunkan kepada para nabi sebelumnya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'tunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zalu azallallahu qulubahum wallahu la yahdil qawmal zalimin. Ini perang dan sebagainya itu si Yahudi si Zionis itu. Dia tidak memahami esensi kebenaran hakiki. Dia merasa bahwa dia ada otoritas pemilik, sehingga dia akan mendirikan Israel Raya yang dia penguasa tunggalnya, yang saat sekarang ini direpresentasikan oleh Amerika. Itu yang mendirikan negara Yahudi dan itu Amerika dan Barat Eropa, Zionis. Ya. Jadi, ya aslinya, asolahnya mereka menanti-nanti. Oleh karena itu, ya, komunitas Yahudi sebelum baginda Rasulullah diutus, mereka tahu akan itu di situ, datang berbondong-bondong di Jazirah Arab. Buat dinazar, baru apa dan sebagainya. Semata-mata untuk menunggu turunnya kenabian dan kerasulan. Harapannya dari keturunan mereka tiba-tiba bukan, ya. Tetapi mereka tahu di titik itu akan turunnya. Di Jazirah Arab itulah mereka berbondong-bondong, ya kan? Membuat koloni-koloni di sekitar Jazirah Arab. Karena mereka tahu di Taurat dijelaskan itu min ba'dismu Ahmad. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Ya, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza dan seterusnya. Jadi dijelaskan di Taurat, dijelaskan. Kalau mereka memahami dan membaca Taurat dan Injil itu yang asolah, yang benar, pasti mereka tahu
bahwanya ada satu nabi dan rasul di penghujung kenabian dan kerasulan, khatamin nabiin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkannya kepada beliau adalah wahyu Qur'anun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Buah produk dari orang yang berquran itu adalah wa innaka la'ala khuluqin. Moderasi, beratur kalimah, hargai kemanusiaan itu buah dari Quran ini. Jadi kalau ingin mendidik manusia yang moderat, didik dengan Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya. Bahwa Allah telah merancang sistem tata surya itu di husban. Dengan apa? Husban, hasib. Ya. Dengan hitungan yang akurat. Ya kan, ada hitungannya kan, pertanggalan itu bisa diprediksi hari, waktu, kapan saum, ya, kapan harus berbuka, di husban. Ada rancangannya, ada hitungannya yang akurat, yang presisi. Ya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berputar pada porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuannya, takdir. Ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Allah secara akurat, secara presisi. Bayangkan saja kalau matahari dia bergeser saja dari derajat perputaran sedikit saja, apa yang terjadi? Bergeser sedikit menjauh dari orbitnya. Apa yang akan terjadi? Kacau alam semesta. Ya, terjadi perubahan ekosistem global, pemanasan global, karena ada yang nggak duduk pada porosnya, pada keseimbangannya. Ya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Ya, jadi kembali kepada surah Ar-Rahman. Jadi kaji kita adalah sedang kaji surah Ar-Rahman aja ya. Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Khalaqal insana 'allamahul bayan, penjelasan dari Allah. Pasti manusia bisa memahami itu. 'Allamahul bayan. Wasyamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Sujud bukan cuma kalau yang manusia sujud. Sujud kepada ketentuannya, ikut dengan aturannya. Berikutnya, Allah taqaw fil mizan. Ada ukuran-ukuran, oleh karena itu kata Allah, Allah taqaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jangan sekali-kali mengurangi timbangan-timbangan itu. Pengurangan terhadap timbangan, korupsi, memanipulasi, menipu, kejahatan yang akan merusak sistem kehidupan. Benar nggak? Harus pas-pas saja, harus sedang-sedang. Itu wasfiyah. Mizan ada timbangannya. Bapak dan ibu kelebihan makan, kegendutan, sakit, kelebihan kolesterol, kelebihan gula, harus cuci darah. Enggak, dia tersinggung. Saya nggak bingung kok. Sebaliknya kekurusan kayak Pak Hakim. Habis saya sehat loh. Olahraga saya itu bulu tangkis minimal 3 kali dalam sepekan. Ya. Gimana? Ada siap bertanding bulu tangkis dengan saya. Maksud gimana? Saya jarang sakit, alhamdulillah. Punya BPJS sama punya asuransi jarang kepake. Alhamdulillah. Rata-rata bangun saya jam 3, jam setengah 4 malam. Sebelum subuh saya sudah bangun. Pagi-pagi saya berusaha untuk zikir ma'surat. Ya. Sholat sampai benda suruh. Zikir ma'surat tadi ya. Sudah punya amalan nggak? Zikir ma'suratnya sudah punya nggak? Jadi saya kirim sama Bapak Hajar untuk dikirimkan zikir ma'surat untuk jadi amalan pagi. Luar biasa itu. Bapak dan Ibu bisa berzikir gitu.
Nah itu ya normal sebagaimana biasa saya pelayanan tugas hari-hari. Ya. Alhamdulillah berupaya untuk menjaga keseimbangan asupan di dalam tubuh. Ya. Maka sebagaimana sebisa mungkin untuk bisa saum sunnah. Ya, syukur-syukur bisa saum sunnah daun. Senggangannya Senin dan Kamis. Ya, sebisa mungkin qiyamul lail. Qumil laila illa qalila nisfahu wa yusmin qalila. Dan itu telah dirancang oleh Allah. Sistem hidup malam hari untuk banyak beristirahat karena sirkulasi bagaimana sel-sel ini untuk rehat, diistirahatkan melalui tidur supaya bisa berfungsi secara optimal. Diciptakan malam hari itu untuk beristirahat, itu sunnahnya secara umum sunnahnya. Karena kondisi malam hari itu ada kondisi yang cocok terhadap bagaimana pengistirahatan dan sebagainya. Mekanisme tubuh ini harus diistirahatkan supaya tidak makan terus, tidak minum terus dan sebagainya. Ada waktu tertentu gitu. Ya. Kalau kecenderung kita malam hari begadang dan sebagainya, tentu asupan banyak terus kan. Bapak dan Ibu kemudian akan sabar kemudian melakukan aktivitas di malam hari tanpa makan dan minum gitu, kecuali tahajud atau penawar dan sebagainya. Itu normal. Oleh karena itu ayatnya apa? Surah Al-Muzammil. Presiden Partai Keadilan Sejahtera kami Pak Al-Muzammil Yusuf lagi promosi nih. Gak apa-apa sekali-kali ya enggak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Malam suruh ratil Quran, warattil qur'ana tartil. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepada Anda nilai-nilai yang berbobot Qur'ani. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila inna nasyiatal laili yashaddu waqaw wa qila inna laka fin nahari sabhan tawila wal qulis rabbika wa tabattal alaihi tabila rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattabi'u. Jadi itu aktivitas malam hari yang dibimbing oleh Allah, beribadah. Waratil Qur'ana tartila, qiyamul lail wa qumil laila illa qalilan nisfah. Ya. Fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyan asa rabbuka maqaman muda. Seluruh ahli tahajud yang mendawamkan amal tahajud dan wirid pasti Allah berikan maqaman mahmuda. Itu salah satu alhamdulillah yang saya ikhtiar untuk membiasakan dari sejak saya mengenal tentang agama. Ya, saya merasa dioper oleh Allah dari Jawa sana ke Lampung itu untuk hidup, untuk yang kedua merasakan kehidupan. Saya belajar di pesantren, tapi ruh agama saya temukan di sini. Alhamdulillah. Karena belajar di pesantren dulu hanya belajar nahwu sorof, kitab kuning, saya tidak mendapatkan ruhnya. Ya nggak apa-apa lah, itu dasar bagi saya. Tapi saya mendapatkan ruhnya agama, apinya agama ketika awal saya kuliah di sini. Karena mulai guru agama saya yang memberikan pelajaran dengan terjemahannya, dengan artinya, dengan tafsirnya. Saya ngapal Quran sebelumnya. Saya ngerti, belajar bahasa Arab, belajar kitab gundul, kitab kuning dan sebagainya, tetapi tidak mendapatkan makna dan ruh. Lalu saya merasa ruh keberagaman saya ketika saya belajar agama dengan benar. Belajar Al-Quran dengan benar. Semenjak itulah saya terdorong untuk membersamai kegiatan dakwah, jadi aktivis. Ya, teman-teman saya. Kemudian kami mulai menghidupkan kegiatan yang namanya BBQ, bimbingan baca Quran di kampus Unila tahun 85. Ya itu kegiatan awal bimbingan baca Al-Quran. Apa yang sedang Bapak dan Ibu sudah lakukan sekarang, ya kan? Itu di situ. Ruhnya dan alhamdulillah saya telah diberikan kepercayaan kurang lebih 20 tahun lebih menjadi legislator. Ya, di DPRD provinsi 1 periode, DPR RI 3 periode ketiganya saya mundur karena nyalon dari wali kota. Dan alhamdulillah ini lembaga pendidikan yang muridnya sekarang sudah 3.000-an lebih. Ya.
dengan kita ingin mengantarkan akhirnya menjadi Qurani tadi itu dengan moto pendidikan Qurani berkarakter, maksudnya berakhlak karimah. Wa inna kala dengan demikian dia bisa berprestasi, beramal solih. Dan itulah tugas sejatinya kemanusiaan. Dia beruakum ayukum berbasis ilmu dari Allah. Ya, jadi Bapak dan Ibu kuncinya untuk bisa tadi pasti dia akan menjadi moderat. Moderasi itu kuncinya berilmu kepada Allah, beriman. Contoh konkretnya baginda Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga orang Yahudi pun juga, orang Yahudi sekalipun merasa kehilangan ketika kemudian Rasulullah sudah wafat. Yang tiap pagi Rasulullah datang menyuapi, masih ingat gak Bapak Ibu? Hadis sahih yang menjelaskan tentang itu. Dilanjutkan oleh sahabatnya Abu Bakar. Tapi dia merasakan beda. Kok beda ya katanya? Rasanya kan Rasulullah punya berbagi suapi. Gitu. Tiba-tiba Abu Bakar ingin melaksanakan kebiasaan bagi Rasulullah menyambangi seorang Yahudi yang buta. Masih ingat Bapak bisa kan? Tiba-tiba yang datang pagi hari itu berbeda. Kok beda rasanya? Itu kunyahannya. Beda gitu. Ini kok beda? Kamu siapa? Mana yang kemarin datang? Mana yang kemarin datang? Ini berbeda. Berbeda. Yang kemarin datang itu apa? Dia adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dia saat itu juga dia bersaksi. Kenapa? Karena akhlakul karimah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Allah telah menawarkan al-haq. Tidak usah dipaksa-paksa. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tanggung konsekuensinya. Tugas kita hanya menjelaskan. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ngajar, jelaskan, memahamkan. Kalau dia menolak, ya pilihannya nggak apa-apa. Tetapi kita yakini bahwa kebenaran itu hanya satu. Tidak boleh juga terprovokasi. Semuanya benar. Apanya semua benar? Kalau dia secara akidian, bukan bertauhid yang benar, ya nggak bisa bikin statement kayak gitu, ya kan? Jadi antar toleransi satu hal, kita menyikapi, menghargai perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Tetapi kemudian mengakui kebenaran orang lain yang itu jelas salah, itu pun juga pada posisi yang tidak tepat. Yang mengatakan semua agama benar. Kalau semua agama benar, gimana logikanya? Nggak masuk akal. Kalau secara tauhidi dia salah. Tuhannya tiga, Tuhannya batu, Tuhannya mayit. Jadi saya kira proporsional di dalam memahami persoalan kebangsaan dan kenegaraan, ya, bahwa betul Allah telah menciptakan manusia pluralitas. Itu sunahnya juga sunahnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Pluralitas itu merupakan sunnah kauniyah. Sunnah yang terjadi di dalam kehidupan, itu udah sunnahnya, udah dari sonohnya. Karena juga ada penggoda yang diciptakan oleh Allah yang namanya iblis, yang dia berjanji siang dan malam untuk menggoda manusia untuk menjadi temannya di neraka. Jadi ada orang yang kafir, ada orang yang beriman, itu adalah sunnahnya, ketentuannya yang memang di ruang buka, dibuka ruang oleh Allah. Kan ayatnya begitu, Allah jelaskan. Surah apa itu? Ini dia, saya ingin berikan hadiah untuk yang bisa ya mendebak atau menjawab ini aja. Tadi yang saya baca di ayat berapa? Lengkapnya nih. Ya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wa asyi yuriduna wajhah. Ya, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man alfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu
furuta. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil kafirina lizolimin adalah selanjutnya. Surah itu surah di ayat berapa tuh? Di ayatnya berapa? Wah, sudah nanti hadiahnya supaya hajar mana aja ya. Jelaskan di situ. Ya, wasbir nafsaka, bersabarlah kalian. Ya, nafsaka maladina yad'una rabbahum, bersamai komunitas atau orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Rabbmu secara konsisten pagi hari dan sore hari. Tetapi kalian jangan terpancing, terprovokasi, terpesona. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Wala tuti man aghfala qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Ada dua standar, standar kebenaran dan standar hawa nafsu. Kita ingin mengikuti yang menggunakan standar kebenaran al-haq dari Allah. Dijelaskan dalam berikutnya, ya, al-haqqu min rabbika. Ya, waqul haqqu min rabbikum. Waqul haqqu min rabbikum. Faman syaa'a fal yu'min. Wa man syaa'a pilih. Hal ata 'alal insani hinun nadari lam yakun syai'an madhura inna khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma Allah udah bilang begitu kok. Tidak mungkin semuanya beri. Ya udah, hargai aja. Hargailah saja, terima saja ketidakberimanannya. Di dalam keluarga sendiri pun juga peluang untuk tidak mendapatkan daya ada, betul nggak? Sejarah kenabian dan keluarga ada istri ataupun keluarga para nabi dan rasul yang tidak beriman. Terus mau diapain? Mau dibunuh? Mau? Ya udah, terima sebagai kenyataan kehidupan. Kita bisa misahkan. Pada konteks mana? Ya, kita menerimanya sebagai sebuah kesatuan komunitas yang harus tolong menolong dalam konteks keduniawian. Tapi dalam persoalan keyakinan gak bisa campur adukan. Itu problemnya, persoalannya. Ya kuliah ayo kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, itu udah ada varian-variannya sudah jelas. Jadi kita harus secara proporsional. Saya kira mudah-mudahan demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, menjadi orang yang wasaton, umatan wasaton itu adalah basisnya Quran, ilmu Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum. Menjadi umat yang wasaton karena mengamalkan Al-Quran adalah jaminan untuk mendapatkan legitimasi keimanan kita di hadapan baginda Rasulullah, karena kita berada di tengah-tengah manusia, menjadi para da'inya, menjadi guru mengajarkan Al-Quran. Ini yang dibaca sepotong-potong nih, terkait dengan wasaton gitu. Ayat berapa tadi? Surah apa ya? Ayat berapa nih? Ajar. Wa kadzalika, yang Bapak yang tugasan keberasa itu di mana ada gitu? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'ala qiblata allati kunta 'alaiha illa liya'lama mayyatar rasul wa bima yaqul malaikat. Ini poin materi saya ditutup dengan ayat ini. Tapi harus komprehensif mengamalkannya. Ya, wa kadzalika, dan demikian itu ja'alna kum, kami jadikan kalian umatan. Dengan demikian kalian litakunu syuhada 'alan, supaya kalian beradab dan menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan manusia. Kuntum khairu ummat ukhrijat lin nas, membersamai kehidupan. Tidak boleh kemudian eksklusif. Kita bersama-sama membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, bertetangga, berkolaborasi. Itu poinnya. Ya, kita yang di tengah-tengah ini membawa kebenaran, menjadi saksi atas kebenaran itu. Syaratnya kita kuno ada. Setelah itu merupakan garansi dan tiket nanti untuk mendapatkan kesaksian baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti ada di yaumil mahsyar.
satu-satunya yang bisa menolong kita seluruh umat manusia, kehadiran baginda Rasul yang akan memberikan syafaat untuk amin ya rabbal alamin. Syaratnya menjadi umatan wasatun, menjadi saksi kesejarahan kehidupan atas kebenaran keimanan yang kita miliki. Ya, beriman kepada arkanul iman. Ya, salah satunya beriman kepada kerasulan baginda Rasulullah dan beriman kepada yang dibawanya itu Al-Qur'an. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau disampaikan? Ada aspirasi yang mau disampaikan? Cukup ya? Mantap ya, paparan dari Kiai. Kita punya senasab dari Lampung yang cukup membanggakan. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada beliau. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau menyampaikan sesuatu kepada beliau. Saya ingin tanya dulu. Insya Allah kita harus memberi teladan Quran. Siapa di antara bapak dan ibu yang sudah one day one juz mengajarkan Quran, kemudian kita tidak beri teladan Al-Quran? Angkat tangan. Yang one day one juz setiap bulan hatam baca Al-Quran. 1, 2, baru 1, 2, 3, 4. Ya. Yang hafal Al-Qurannya di atas 5 juz. Gimana mengajarkan Quran? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang hafalannya di atas 3 juz. Nggak ada. Di atas 2 juz. Yang seluruhnya hafal minimal juz ke-30. Angkat tangan. Juz ke-30. 1, 2, 3. Yaudah itu kata untuk Bapak. 30. Nah, silakan Pak. Kalau mau pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yaya, luar biasa materinya untuk hari ini, dan Pak Syukur tadi menyampaikan juga luar biasa. Ini mungkin sedikit curhat Pak Yaya sekalian, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Yang pertama, kalau kita melihat kondisi saat ini dunia pendidikan kita, terutama guru, sekarang menjadi sorotan adalah bagaimana seorang guru untuk mendidik karakter anak. Tapi di sisi lain, pada saat mendidik untuk meningkatkan kedisiplinan, ada hal-hal yang kadang-kadang terbentuk dengan kondisi hukum yang ada di Indonesia. Sekarang yang sedang viral bagaimana guru dilaporkan kepada hal berwajib, yang hal itu mungkin menjadi catatan tersendiri bagi guru bagaimana mendidik anak-anak saat ini. Itu yang pertama. Nah, semoga ini menjadi aspirasi bisa dibawa ke pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait masalah TBQ yang disampaikan. Kalau kita merujuk kembali apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima, bahwa kita tidak akan tersesat kalau kita memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau kita lihat sekarang, banyak orang yang pintar baca Al-Quran, banyak yang bisa, tetapi bagaimana memahami makna yang mendalam di Al-Quran itu masih sangat sedikit. Mungkin termasuk saya. Mungkin kita membaca Al-Quran, tapi tidak memahami arti yang mendalam. Nah, mungkin ini tugas pendidik bagaimana bisa memahami, bukan hanya membaca. Dan insya Allah kata Pak Yai tadi, kalau kita berpegang pada Al-Quran, dunia akhir akan kita tempuh. Nah, kemudian satu Pak Yai tadi disampaikan berkaitan masalah moderasi. Tadi Pak Yai banyak mengutip Quran surat Ar-Rahman berkaitan dengan moderasi. Nah, satu pertanyaan yang mengganjal mungkin dari teman-teman juga Pak Yai, bahwa di Ar-Rahman itu diulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ya, what happened about 31 ini Pak Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah bisa jawab sendiri kok. Pertama yang dipersoalkan kan terkait dengan hak asasi manusia, memberikan hak-hak kemanusiaan secara proporsional. Itu kan poin pentingnya kan, yang sedang menjadi isu dunia kan. Ya, anak-anak perlu diberikan haknya, bapak-bapak perlu diberikan haknya, ibu-ibu perlu diberikan haknya, tidak boleh didolimi, betul kan? Bapak-bapak juga perlu secara seimbang semuanya diberikan hak
semuanya punya haknya, guru punya haknya, murid juga punya haknya. Itu secara umumnya kaitan dengan isu hak asasi seperti ini kan kaitan dengan dianggap pelanggaran hak terhadap anak. Anak berhak untuk disayang, untuk dikasihi, disentuh. Dan itu poin pentingnya sebetulnya dipahami secara berimbang, ya kan? Oleh karena itu basis regulasi sekarang ini pelindungan hak. Hanya harus dipahami secara komprehensif. Guru ada hak dan kewajibannya, murid ada hak dan kewajibannya. Semuanya ingin ditegakkan secara itu, menegakkan keadilan. Ini dulu waktu apa pada posisi itu. Ini memang dalam penerapannya adalah kadang-kala kemudian tadi ya merasa ada orang yang terzalimi. Oke. Iya. Kemudian memperlakukan anak dengan kasih sayang, dengan santun, tidak boleh melakukan kekerasan. Ya kan? Itu istilah itu hak anak. Betul kan? Tuh, ini juga kritik untuk kita semuanya. Anak itu kan lahir dari produk masyarakatnya, orang tua dan sebagainya. Mereka nakal sendiri itu siapa yang bertanggung jawab? Ya, kita semuanya. Mereka lahir dengan sendirinya. Ya. Kalau anaknya bagus, sesuainya anak bapak. Kalau anaknya nakal, ada anak ibu. Gak adil gue ya. Padahal itu adalah hasil karya bersama. Ini poin yang harus dipahami. Jadi ada undang-undang yang menjadi anak itu tidak boleh melakukan kekerasan dan sebagainya. Itu pada hakikatnya situasi saat sekarang ini mengarah ke itu, ya kan? Dengan liberal, orang memperlakukan orang lain semena-mena. Maka ada berbagai undang-undang perlindungan. Salah satu isi norma perlindungan terhadap hak anak itu tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun terhadap anak sekalipun. Itu satu poin. Ya, satu poin. Tetapi ada juga undang-undang tentang guru. Ya, yang memberikan perlindungan kepada tugas sebagai guru. Itu kan ada undang-undang tentang guru kan? Tidak boleh juga didolimi. Harus diberikan hak-hak kesejahteraannya, peningkatan kompetensinya dan sebagainya. Nah, ketika tidak terjadi keseimbangan, ya, guru juga mungkin ada yang terabaikan, ya tidak sepenuhnya tadi, kemudian semena-mena misalnya tadi ya, saya juga melihat yang kasus di daerah saya, itu kan daerah saya itu. Ya saya juga miris, kok kepala sekolah sampai kemudian melakukan itu ke anak, kan kita sebagai orang tua yang nggak terima loh, betul nggak? Secara nurani. Tapi juga kalau keterlaluan anaknya, diapakan ini caranya? Kan juga mestinya juga tidak solusinya tidak dengan cara kayak gitu toh. Ya. Jadi tetap ya artinya kita pahami dalam konteks itu ya aturan harus ditegakkan dan sebagainya. Jadi ya, bapak dan ibu sudah dilindungi sebagai guru, ada perlindungan hak pelindung guru toh. Ya, itu sudah ada, jawabannya sudah ada, regulasinya sudah ada dan sebagainya. Saya tidak tahu kemudian kan yang pokoknya dipersoalkan itu yang diprotes itu jangan anak itu diperlakukan kasar dan sebagainya, apalagi kemudian ditabok, ditampar dan sebagainya kan itu kan yang diprotes oleh guru oleh orang tua murid dan masyarakat kan tindakan seorang guru oknum ya yang melakukan tindakan kekerasan. Poin itu yang harus dipahami, bukan guru tidak boleh mendidik anaknya dengan baik. Apa tidak ada cara yang lain? Saya kira dalam konteks ini regulasinya sudah memadai, tinggal penerapannya ya kan. Hanya protesnya ini sudah luar biasa, terkesan guru kan yang bela gitu kan kesannya gitu kan. Kesannya kok gimana ini kok kami sudah mendidik anak sudah apa kok kami pun disalahkan gitu kan gitu kan. Saya melihatnya itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan surah Rahman ya. Ya. Kan Al-Quran gini Pak, dia kalau berulang kali itu menunjukkan sangat pentingnya sesuatu. Surah Rahman itu esensinya mengandung hal apa saja Pak? Kenikmatan secara komprehensif, kenikmatan dunia dan akhirat. Di situ berbicara tentang surga, ya kan, kenikmatan yang akan diterima, berbicara tentang kehidupan dunia, berbicara tentang hidayah. Hidayah, nilai hidayah bimbingan Al-Quran merupakan karunia yang besar.
Allah merancang kehidupan untuk manusia disebutkan di situ. Dan nanti Allah juga akan menyediakan balasan yang luar biasa nanti di akhirat. Malah oleh karena itu di penghujungnya itu berbicara tentang surga dan neraka kan. Kenikmatan Allah yang disiapkan untuk hamba-hamba yang sangat luar biasa. Itu diulang-ulang. Itulah salah satu makna pengulangan. Menggambarkan itu pentingnya informasi itu. Fabi ayyi ala itu bukan riban. Fabi ayyi ala itu. Satu lagi apa tadi? Ya, pertanyaan ada 3. Sorry. Oh, kita ngajar Al-Quran. Betul, Pak. Tadi kan saya cek. Ya. Salah satu pengaduan Rasul, qala Rasul, inna qaumi hadzal Qur'ana mahjura, inna qaumi tahudul hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rasul, kalau Rasul mengadu pada Allah, inna qaumi tahulu, ya Allah, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang disepelekan, tidak diacuhkan, tidak dihiraukan. Para ulama mengatakan ada 4 kategori orang yang dianggap mahjur, menyepelekan Al-Quran. Pertama, manakala dia tidak membaca Al-Quran. Bagaimana dia membaca? Buta huruf nggak bisa, betul kan? Berapa ada survei? Berapa siswa SLTP yang buta huruf Al-Quran, ada datanya nggak? Itu tugas kita. Gimana dia akan baca Al-Quran? Buta huruf. Menjadi penting datanya nih. Ini tugas kita bersama nih. Bukan saja tugas bapak dan ibu, kita bersama. Khairukum man ta'allama al-Quran walamu. Kewajiban kita adalah mengajarkan kembali Al-Quran. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'alimun al-kitab bima kuntum. Saat sementara data menunjukkan survei tadi berapa persen Bu? Ya, 41,7%. Litbang, SLDP dan SLTP dan SLTA. SD berapa SD? Lebih tinggi kali ya. Perguruan tinggi, jangan lebih tinggi lagi. Ya. Ke atas kadang-kadang, ya. Itu baru beberapa tempat, saya kira datanya itu 41 lah, hebat itu. Ya, mungkin perlu detail ya. Bapak dan Ibu, ini dari Bandar Lampung semuanya. Ini data Bandar Lampung atau nasional? Perlu ada penelitian. Ke timur jauh lebih banyak lagi yang tahu. Mungkin ini di daerah agak kota-kota besar atau kenapa mungkin agak besar ya. Tapi saya tidak yakin nih. Ya harus cek ulang kalau Provinsi Lampung ya. Apa iya itu? Survei Badan Litbang mencatat bahwanya 41% siswa SLTP dan SDB yang mampu membaca Quran dengan baik. Mampu membaca Al-Quran dengan baik lagi dan benar. Gede tuh, tinggi itu 41% ini. Nanti cek deh kelasnya masing-masing. Bapak Ibu juga punya ahli data agak detail. Pertama, yang tidak membaca Al-Quran, mahjur. Yang kedua, membaca tetapi tidak mentadaburi. Lewat aja. Yang kedua, nggak mahjur. Membaca, mentadaburi, tapi tidak menghafalkannya. Kewajiban menghafal itu bagian dari penting karena kewajiban sholat membaca Al-Quran. Ya, gimana kalau kemudian tidak ada bacaan Al-Quran, ya? Walaupun hanya hafal surah Al-Fatihah, tapi rata-rata 100% lah. Kalau Al-Fatihah itu yang mesti masa si Al-Fatihah yang hafal, ya, insya Allah. Setelah itu bukan berhenti di situ. Dia harus membaca, mentadaburinya, menghafalnya, mengajarkannya kembali ataupun mendakwakannya kembali, membaca, mentadaburi, menghafal, mengamalkan, tetapi tidak mendakwakannya, tidak mengajarkannya kembali, kita dianggap mahjur, ya. Walakin qaumit tahud hadal Quran mahjura. Karena perintahnya walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Kalau ingin disayang oleh Allah menjadi insan rabbani, yaitu syaratnya bima kuntum tu'allimuna, kita ajarkan Al-Quran dan kalian tidak boleh berhenti belajar terhadap Al-Quran tersebut. Saya bersyukur alhamdulillah ya, masih sempat saya ke IICI. Ada yang mau ikut saya? Kuliahnya online. Ini pendidikannya udah rata-rata apa? S1, S2, apa S3? S1, S2 kan? Jangan berhenti belajar ya. Saya anggap usia saya sudah tidak muda lagi. Ya, saya sudah menginjak umur usia saya 63 tahun. Saya kelahiran 63. Ya, masih senang belajar, alhamdulillah. Ya.
Segera begitu, jangan berhenti belajar. Dan ini harus menjadi habit masyarakat kita, ya. Sampai ujung dimanapun juga ada kan kisah-kisahnya. Yang baru sadar ngapal Al-Quran setelah usia Islam pensiun. Dan bisa juga, alhamdulillah, gila, ada yang ngapal Al-Quran usia Islam pensiun. Dan 60 tahun ada saya baca di beberapa hikayat, di beberapa cerita ya, historis. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Bapak, dan terima kasih. Terus masih ada di belakang. Silakan satu lagi, Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ustaz Abdul Hakim dan semua yang hadir. Langsung saja ke pokok permasalahan. Saya Asyarun dari SD 1 Jagabaya 1, Kecamatan Warai Halim. Begini Ustaz, ketika tadi Pak Ustadz menyampaikan kepada kita bahwa kita tetap pada keyakinan yang kokoh tentang akidah kita, tentang moderasi beragama ini. Namun pada sisi lain, terutama kami di sekolah-sekolah negeri, kami tidak bukan hanya dengan satu keyakinan, tetapi beragam keyakinan yang ada di sekolah kita. Pertanyaan saya adalah bagaimana pandangan kita atau cara kita menyikapi keyakinan-keyakinan yang lain, tetapi tetap dalam akidah yang kuat terhadap agama yang kita cintai ini. Karena ketika kita meyakini dengan sungguh-sungguh, satu kalimat yang selalu saya ikuti dari Pak Ustaz Abdul Hakim, ketika Pak Ustaz khutbah juga saya ikuti, bahwa kita yakin dengan keyakinan kita dan agama kita adalah agama yang benar, tidak ada yang lain. Tetapi kami mengharapkan pada kesempatan yang berbahagia ini agar pemikiran agar bisa lebih halus lah bahasanya ya, bisa lebih halus, bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan kami. Karena terus terang saja ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen dan lain sebagainya. Tetap kita berkeyakinan bahwa apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi itu adalah fondasi kita selama ini, yang selalu kita dakwahkan, yang selalu kita sampaikan. Jadi itu Pak Ustaz, mohon pencerahannya bagi kami semua. Tetap berpegang teguh kepada keyakinan kita, tapi ada cara atau trik apa yang bisa kita lakukan untuk tidak menyinggung perasaan saudara-saudara kita atau agama yang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, saya jelaskan koridor-koridornya 4 pilar, ya kan? 4 pilar. Tadi saya sampaikan, salah satu fondasinya adalah yaitu ada falsafah kehidupan berbangsa dan Pancasila. Yang sila pertamanya berketuhanan yang baik, saya sepakat toh. Ya. Kalimatun sawah, udah sepakat di situ ya kan. Ya, artinya nggak mungkin ada kebenaran yang banyak. Orang ketuhanan yang Maha Esa kok, ya kan. Tapi jangan dipaksa juga untuk mengatakan semuanya benar. Itu konteks yang salah. Kebenaran satu jangan dipaksa untuk semua orang mengatakan semuanya benar. Sementara berbeda-beda, itu logika yang nggak benar. Tapi setelah itu menghargai keyakinan orang lain dengan pada prinsip
kebenaran satu. Kalau dia meyakini kebenaran dia yang itu ya silakan saja, kita nggak melarang keyakinan dia untuk itu. Tapi jangan dipaksa juga kemudian untuk mengiyakan semuanya benar. Kalau semuanya benar, kayak logika yang ya semuanya benar. Kalau mengatakan semua agama sama, mungkin pada konteks itu bisa dibenarkan. Sama dalam hal dulu apa dulu? Sama menyuruh kebaikan, oke. Kan terminologi kata benar sama. Kalau dikatakan semua agama benar dalam hal apanya? Tapi kalau untuk membenarkan akidah orang lain yang salah, ya enggak dong. Ya. Oh dia juga benar, menyuruh kebaikan ya. Oke, kalau benar menyuruhkan baik ya sama benar. Tapi kalau membenarkan akidah orang lain, ya jangan dipaksa kita. Kan udah, konteksnya itu kan Pak ya. Kita juga tidak memaksa untuk orang lain. Ya, kemudian meyakini kebenaran kita yang dia meyakini itu, konteks itu menghargai itu. Jadi toleransi itu saling menghargai keyakinan orang lain sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tetapi jangan dipaksa orang lain untuk mengakui kebenaran dia. Ya kan? Salah penerapan. Dari dulu sudah benar kok toleransi itu adalah mengakui dan menghargai keyakinan orang lain dengan sama-sama. Maksudnya toleran itu ya sudah kehadirannya kita terima sebagai sebuah perbedaan. Kehadirannya kita terima sebagai sebuah perbedaan dan keragaman, tetapi tidak boleh kemudian memaksa keyakinan kita untuk dipahami keyakinan lain. Tentu mendakwahkan wajib menjelaskan, oh keyakinan kami begini, Islam ini begini, menjelaskan, saling menjelaskan. Itulah diperlukan yang namanya wajadilhum. Dialog yang seperti itu terjadi di masa Rasulullah sekalipun. Dialog Rasul dan para sahabat dengan komunitas lain agamanya sama dengan Yahudi dan Nasrani. Bahkan Rasulullah mengutus para sahabatnya mengirim surat ke berbagai negara-negara berpenduduk non-muslim. Ya nggak? Dakwah menjelaskan. Ditanya, ya sama raja-raja itu apa yang Anda bawa? Ya, para sahabat mengatakan kami membawa suatu misi besar. Tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahda. Kami membawa misi pembebasan, membebaskan manusia dari segala bentuk penjajahan dan perbudakan, hanya siap untuk diperbudak oleh Allah saja. Tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadatillah. Mana yang dibawanya misinya? Iya, kalimat tauhid, syahadat la ilaha illallah Muhammadur, dijelaskan, tidak ada salahnya menjelaskan itu, ya enggak, kepada komunitas yang lain juga. Setelah itu mereka mengerti, alhamdulillah. Tidak menerima, tidak mengerti, ya sudah, hak dia kok. Ya, jadi kebebasan beragama itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh Undang-Undang. Yang jadi masalah adalah kita kemudian ada sementara orang memaksakan keyakinan kepada orang lain harus itu pemaksaan ya, la ikrah fiddin. Jadi hal-hal yang wajar saja ya. Kita sudah biasa kok bergaul ya. Atau tadi ya, saya kira Majelis Ulama sudah membuat kaidah-kaidahnya kan, di mana misalnya dalam rangka menghargai, menghormati hari-hari besar orang lain. Jangan pula kita kemudian dipaksa yang Muslim untuk datang ke gereja berdoa di situ. Itu tidak salah, toleransi yang seperti itu. Ya kan sebetulnya nggak dipaksakan untuk jangan sampai nggak ada aturan-aturan seperti itu. Ya, orang lain untuk beribadah dengan cara orang lain, demi toleransi ya. Ya, pergaulan sosial, pergaulan kemasyarakatan saya kira tidak ada apa-apa, tetapi tidak boleh pun juga memaksakan orang lain karena toleransi untuk ikut dalam ibadah-ibadah orang lain. Itu kan. Ya, kalau mau datang ke gereja untuk silaturahmi seperti biasa, tapi pada acara-acara tertentu, acara misa atau apa dan sebagainya, ya udah salah tempat itu mah. Ya kan? Jadi harus bisa memilah-milah dalam implementasinya, dipilah-pilah mana. Misal contoh sekarang, mohon maaf ya, ini status terangnya ya. Sekarang sudah ada salam nasional. Ya. Apa ada salam nasional? Sapi-sapi dan kan. Majelis Ulama sudah memfatwakan itu.
salam seperti biasa aja, yang masih dengan agak-agak assalamualaikum, paling tinggi dengan salam sejahtera. Yang nasional sudah ada. Sekarang di nasional kan. Oleh karena itu masih selalu buat fatwa. Balikin lagi misalnya biasa aja. Nah sampai itu kan ada unsur-unsur doanya untuk agama tertentu. Ya santai-santai. Saya alhamdulillah, saya tetap artinya walaupun dalam mimbar parlemen dan sebagainya, saya salam seperti biasa aja. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua dan sebagainya. Itu aja yang rada-rada kemudian ya. Yang itu yang standar. Tapi kalau sudah baca om-om dan sebagainya, rasanya takut juga gitu. Saya takut. Saya nggak merasakan itu alhamdulillah. Nah itu seperti contoh konkretnya yang kayak gitu. Ya, apa bapak dan ibu kemudian karena gara-gara takut tidak toleran dan sebagainya juga harus mengamalkan ya, tergantung keyakinan. Tapi untuk sementara ini saya megang fatwa ulama Islam. Saya masih memegang fatwa ulama Islam dan hal salam tadi itu kan. Jadi varian-variannya dan praktek-prakteknya perlu kita lihat ya. Nanti yang mana gitu kan. Saya kira gitu Pak ya. Jadi dalam prakteknya ada beberapa hal gitu kan. Ya kita inginnya tidak melakukan sesuatu yang subhat lah yang clear. Kita punya majelis ulama. Berbeda ya, fatwa Kementerian Agama sama majelis ulama dalam hal salam. Diatur deh, gimana? Benar gimana? Kalau saya megang majelis ulama hal salam ya. Tapi kalau bapak dan ibu ada fatwa baru dari Kemenang boleh, ya silakan saja. Ada yang bolehkan saya nggak tahu ya. Nggak ada ya? Nggak ada kata ini. Nggak ada ya? Udah gitu aja udah jelas kan? Gitu. Jadi pada tataran implementasinya kita kan punya majelis ulama, punya para ulama, ya kan kita ikuti aja untuk hal yang sifatnya detail teknis ya. Gitu ya? Oke, terima kasih. Cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa, penguatan kepada kita semua, menggugah jiwa kita, hati nurani kita yang tadinya sudah mulai kering. Ini kembali kita mendapatkan kesadaran kembali sama cerita beliau tadi. Dulu beliau di Kulon itu hanya belajar agama saja, tapi di Lampung dia mendapatkan ruhnya. Itu kampung. Kita di sini mendapatkan ruhnya, sama seperti beliau tadi. Beliau biasa baca Quran, tapi mudah-mudahan melalui lisan beliau Pak Kiai kita mendapatkan ruhnya untuk meneladani Al-Quran. Demikian sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada beliau. Terima kasih.